Cerdas, ketemu lagi di kita KPP Laran Tuka, masih dalam acara Cerdas dengan cerita tambah cerdas. Dengan saya Rio, kali ini saya sendiri untuk memandu Sobat Cerdas mendengarkan cerita menarik dari beberapa narasumber yang hadir kali ini. Nah, Sobat Cerdas, bagi yang baru bergabung boleh lihat episode sebelumnya ya. Nanti kita cantumkan link di deskripsi. Nah, Sobat Cerdas, kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi terkait dengan bantuan sosial. Kalau kita sama-sama tahu bantuan sosial ada banyak sekali jenisnya. Mulai dari PKH, BLT Dana Desa, kemudian ada bantuan sosial usaha, dan masih banyak lagi jenisnya. Nah, tapi di episode kali ini kita akan lebih spesifik lagi pada bantuan sosial usaha. Nah, lebih tahu, lebih lengkapnya, nanti kita tidak akan membahas semua jenis bantuan sosial usaha, tapi kita akan lebih spesifik pada pembiayaan UMI dan pemberdayaan UMKM. Sobat Cerdas, telah hadir bersama kita Kepala Seksi Bank KPP Laran Tuka, Bapak Kiki. Selamat datang Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, Mas Rio. Baik. Nah, Sobat Cerdas, Pak Gigi tidak sendirian. Kita masih banyak narasumber yang nantinya akan membagikan cerita-cerita menarik. Telah hadir juga bersama kita Kepala PT Pegadaian Cabang Laran Tuka, Bapak Stanley. Selamat datang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak Stanley tidak sendirian juga Sobat Cerdas. Masih ada narasumber juga dari salah satu penerima pembiayaan UMI, yaitu Bapak Benedictus Asan. Bapak, selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Kabar baik. Sobat Cerdas, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk mendengarkan cerita-cerita menarik dan inspiratif khususnya terkait dengan pembiayaan UMI dan pemberdayaan UMKM, mungkin Sobat Cerdas belum tahu kan, apa sih itu pembiayaan UMI? Dan mungkin yang Sobat Cerdas tahu, UMI itu kan hanya sebuah lagu ya, UMI itu saja ya. Nah, mungkin bisa kita dengarkan dulu nih cerita yang pertama Sobat Cerdas dari Pak Gigi, Kepala Seksi Bank KPP Laran Tuka. Pak, mungkin boleh diceritakan kepada Sobat Cerdas di rumah, apa sih itu UMI? Baik, selamat siang Sobat Cerdas. Apa sih UMI? UMI adalah program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang sangat mudah dan cepat, terutama bagi usaha ultramikro yang belum tersentuh oleh pembiayaan dari perbankan. Itu saja Sobat Cerdas. Makasih. Oh, jadi memang sasarannya ini untuk pelaku usaha yang ultramikro ya Pak ya? Iya, usaha ultramikro dan belum tersentuh, terutama belum tersentuh oleh pembiayaan dari perbankan. Nah, mungkin Sobat Cerdas yang di rumah kan, kalau Sobat Cerdas tahu ini hanya sekedar bantuan sosial usaha, yaitu KUR. KUR kan paling Sobat Cerdas sudah sering nih mendengar istilah KUR. Nah, bedanya KUR dengan UMI ini apa sih Pak? Nah, Sobat Cerdas, bedanya UMI dengan KUR adalah UMI penyalurannya adalah melalui lembaga pembiayaan bukan bank, lembaga atau yang terdiri dari Pegadaian, PT Pegadaian, PNM, dan koperasi. Kemudian KUR adalah pembiayaannya oleh perbankan. Yang kedua, plafon dari UMI adalah sampai dengan 20 juta. Kemudian kalau KUR bisa sampai dengan 500 juta. Besar. Yang ketiga, sumber dananya UMI adalah dari BLU PIP, Pusat Investasi Pemerintah, yang kalau sedangkan KUR adalah dari perbankan. Kemudian ada pendampingan yang ada di KUR, dan kalau yang di UMI ada pendampingan, kalau KUR tidak wajib pendampingan. Kemudian lagi mengenai bunganya, kalau dari UMI itu dana bergulir, sedangkan kalau dari KUR adalah subsidi bunga. Nah, demikian perbedaan dari UMI dan KUR. Nah, Sobat Cerdas catat ya. Jadi kalau UMI ini lebih spesifik kepada pelaku usaha yang ultramikro yang belum pernah tersentuh oleh perbankan. Sedangkan KUR, kalau Sobat Cerdas pahami dari cerita yang disampaikan Pak Gigi, KUR ini lebih fleksibel.
Jadi dia kepada pelaku usaha yang tingkatannya di atas dari pelaku usaha ultramikro. Benar begitu ya Pak ya? Iya. Dan juga plafonnya lebih tinggi Kurni. Tapi kalau sobat cerdas yang baru mulai merintis usaha, ayo coba Umi ya. Jadi plafonnya lebih mudah dijangkau dan nanti juga untuk cicilannya lebih mudah juga. Nah, sobat cerdas, mungkin kita lebih spesifik lagi nih, kita bahas, kita kupas tentang pembiayaan Umi. Nah, kali ini kepada Bapak Stanley, Kepala PT Pegadaian Cabang Larantuka. Nah, Pak Stanley, terkait dengan pembiayaan Umi ini, syarat yang diajukan oleh penerima pembiayaan apa saja sih Pak, khususnya untuk di PT Pegadaian sendiri? Oke, baik Mas Rio. Jadi sebenarnya terkait dengan penyaluran ultramikro yang ada di kantor Pegadaian, persyaratannya sangat mudah. Jadi kalau persyaratan umumnya itu seperti membawa KTP, kartu keluarga, terus yang berikutnya nasabah yang calon debitur kami itu adalah orang yang memiliki usaha. Nah, tujuan dari kami dalam penyaluran Umi ini adalah untuk memberdayakan UMKM seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan kami berharap masyarakat juga bisa datang untuk memanfaatkan penyaluran Umi atau produk Umi yang ada di Pegadaian. Karena di Pegadaian ini sebenarnya ada dua skim untuk penyaluran Umi. Satunya dengan sistem angsuran atau sistem kreasi, kredit angsuran bulanan. Satunya melalui sistem gade. Jadi bahkan gade pun dimulai 1 juta sampai 10 juta dia bisa mendapatkan fasilitas Umi atau yang biasanya dikenal dengan namanya KCA Umi. Nah, kalau untuk angsuran bulanan yang untuk yang dengan jaminan BPKB itu nasabah angsuran bulanan tapi dia namanya kreasi ultramikro. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, berarti sangat mudah ya, hanya dengan bermodal KTP terus punya usaha saja sudah bisa mengajukan Umi. Nah, mungkin lebih kita kupas lagi nih Pak. Sebenarnya kalau saya tadi mendengarkan cerita dari Pak Stanley, ada beberapa jenis pembiayaan Umi yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian. Nah, dari yang model kreasi dan juga model yang gadai tadi ya. Nah, sebenarnya ini lebih simpel lagi yang mungkin sobat cerdas belum pahami juga. Sebenarnya Umi ini butuh agunan tidak sih Pak? Kalau yang selama ini kita salurkan di Pegadaian, kalau Umi itu memang mewajibkan mendapatkan agunan. Nasabah menyerahkan agunan. Nah, kalau gade berarti ada barang berharga atau perhiasan yang dia serahkan ke Pegadaian. Terus kalau yang kreasi berarti ada jaminan berupa bukti kepemilikan kendaraan yang dia titipkan di Pegadaian. Jadi memang pola penyaluran Umi yang ada di Pegadaian tetap menggunakan dasar bahwa harus ada jaminan yang diserahkan ke kami. Seperti itu. Nah, ini memperjelas ya sobat cerdas di rumah. Jadi kalau Umi tetap pakai agunan, apapun jenis agunannya nanti langsung ke PT Pegadaian. Masih di Pak Stanley, kita ingin mendengar nih sobat cerdas juga mungkin ingin mendengar terkait dengan penyaluran pembiayaan Umi khususnya di Flores Timur, di mana PT Pegadaian salah satu penyalur di sini. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak kepada sobat cerdas di rumah, berapa sih jumlah debitur Umi yang ada di Flores Timur yang sudah mengajukan Umi kepada PT Pegadaian? Baik, terkait dengan penyaluran, memang luar biasa sekali antusiasme masyarakat di Flores Timur yang memanfaatkan fasilitas ultramikro dari Pegadaian. Nah, kami di Pegadaian Cabang Larantuka ini kan saya memiliki 4 unit. Yang satunya di Lewerang, terus di Pulau Adonara 1 unit, sama di Lewo Leba 1 unit. Nah, jadi semua keempat outlet yang ada di Pegadaian Flores Timur ini semuanya menyalurkan kredit ultramikro. Kalau dari total nasabah yang saya rekap sampai dengan hari ini, sisanya itu sekitar 377 jumlah kredit. Dari keseluruhan cabang tadi? Iya. 377 dengan uang pinjaman kurang lebih 1,4 miliar. Itu hanya dari produk kreasi ultramikro. Belum yang dari KCA atau yang dari gade ultramikro, gade KCA Umi tadi. Nah, kalau dari gade itu masih artinya dari database yang kami miliki itu lebih banyak lagi. Jadi memang kalau mau dibilang penyaluran ultramikro melalui Pegadaian di khususnya Kabupaten Flores Timur ini sangat luar biasa. Dan kami juga sangat bangga
karena dengan adanya program pemerintah yang penyalurannya melalui Pegadaian, kami dapat membantu para pelaku UMKM dan juga pengusaha menengah ke bawah yang ada di Kabupaten Flores Timur. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, mungkin saya ingin lebih tahu lagi, dan Sobat Cerdas mungkin juga ingin tahu nih Pak, dari seluruh nasabah yang menerima pembiayaan ultramikro tadi, mayoritas terkait usaha apa sih Pak? Sebenarnya variatif sih, Pak. Kalau terkait usahanya, ada yang artinya yang pedagang kaki lima juga ada yang memang mempunyai tempat usaha seperti kios tetapi skalanya masih kecil, ada yang nelayan. Jadi seperti itu. Terkait dengan profesi dari penerima kredit itu variatif. Seperti itu, Pak. Berarti di seluruh sektor ekonomi yang ada ekonomi. di Flores Timur. Artinya dia memiliki usaha yang dimana dia ingin mengembangkan usahanya, mendapatkan modal dari Pegadaian, dan dia mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, kami tentunya menyalurkan pinjaman, kami berikan. Berarti memang sudah luas ini ya Pak ya cakupannya. Nah, mungkin kita beralih nih Sobat Cerdas. Kalau tadi sudah mendengarkan dari Pak Gigi dan Pak Stanley terkait dengan kulit dari UMI itu sendiri. Nah, mungkin kita sekarang bahas isi UMI itu sendiri. Nah, telah hadir juga ini salah satu debitur penerima UMI, Bapak Benediktus, atau kita panggil Pak Beni saja ya. Nah, Pak Beni ini sudah menerima UMI dari tahun berapa Pak? Tahun ini baru menjalankan 3 bulan. Oh, baru 3 bulan di tahun 2022 ini ya Pak ya. Nah, sebelumnya dengar informasi UMI ini dari siapa Pak? Itu dari ada brosur dari Pegadaian dibagi, saya ajukan pinjaman. Oh, berarti dari Pegadaian sendiri yang terjun ke lapangan. Wah, hebat sekali nih Sobat Cerdas. Jadi kita jemput bola nih. Nah, barangkali Pak Beni terkait dengan UMI yang diterima dari PT Pegadaian, kalau Pak Beni punya usaha ini, bagaimana sih cara mengelola dana UMI yang diterima untuk mengembangkan usahanya tadi? Itu sangat bagus. Itu untuk usahanya jualan kain, jualan di kantor sama di rumah. Berarti lebih ke arah menambah dari perangkat untuk memproduksi kain tadi itu ya Pak ya? Iya. Terus manfaat yang Pak rasakan nih, khususnya terkait dengan sebelum menerima UMI dengan setelah menerima UMI ini, apa saja sih yang dirasakan? Itu sangat memperluas membantukan untuk biaya-biaya ini, bisa membantukan untuk usaha-usaha, lebih memudahkan lagi ya Pak ya. Jadi dengan modal yang besar, usahanya pasti akan lebih meningkat. Nah, Sobat Cerdas, kita kembali lagi nih terkait dengan pembiayaan UMI kepada Pak Stanley dari PT Pegadaian. Nah, Pak Stanley, kalau kita berkaca pada perekonomian khususnya di Flores Timur, kan ada banyak sekali jenisnya, yang khususnya di situ juga banyak sekali pelaku usaha, mulai dari sektor perkebunan, kemudian pertanian, pariwisata, bahkan kelautan juga ada di situ, semua sektor usaha. Nah, barangkali ada strategi atau langkah yang dilakukan oleh PT Pegadaian selain tadi yang disebutkan Pak Beni, menyebarkan brosur kepada masyarakat untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha di Flores Timur, seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Baik, jadi memang kami teman-teman di Pegadaian, kalau di Pegadaian itu kita sebut bahwa seluruh insan Pegadaian adalah pemasar. Nah, jadi kami artinya ketika nasabah datang ke loket outlet kami, di loket itu kami melakukan cross selling. Jadi kalau dia datang pernah menggunakan produk Gade yang merupakan basic dari Pegadaian, kita akan menjelaskan bahwa di sini juga punya produk seperti ini. Artinya kita melakukan cross selling, sehingga nasabah juga mendapatkan informasi tambahan. Nah, selain itu, kami punya kegiatan literasi. Jadi kegiatan literasi misalnya kita datang ke instansi atau ke sekolah atau ke pasar. Nah, kita punya kegiatan seperti itu juga. Nah, di setiap kegiatan literasi ini kami tetap memperkenalkan semua produk yang ada di Pegadaian, termasuk ultramikro tadi. Nah, seperti itu. Selain literasi, kita canvassing juga, Pak. Wah, kayak melukis ini Pak, pakai kanvas semua ya. Artinya canvassing ini kita turun, sebar brosur di tempat keramaian. Jadi kita melakukannya dengan mapping. Kita melihat di mana kira-kira masyarakat yang mungkin belum tergarap oleh Pegadaian.
Nah, di situ kita masuk, kita bagi brosur, tetap memperkenalkan semua produk-produk yang ada di Pegadaian. Nanti kembalinya kepada nasabah sendiri, bagaimana produk apa yang mau dia pilih, yang dia ambil melalui Pegadaian, seperti itu Pak. Jadi memang kegiatan pemasaran di Pegadaian itu selalu intens kami lakukan. Maka kami tetap, artinya apa yang menjadi kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah atau pusat investasi pemerintah tadi melalui kredit ultramikro yang ada di Pegadaian, kami mempunyai tanggung jawab untuk menyalurkan itu semaksimal mungkin. Wah, seperti menarik itu sekali ya usaha yang sudah dilakukan oleh PT Pegadaian, yang mana ini ditujukan juga nih buat sobat cerdas dimanapun berada yang punya usaha, khususnya usaha ultramikro, ada Pegadaian yang turun tangan di sini. Nah, barangkali saya tadi mengutip sedikit yang disampaikan oleh Pak Stanley, bahwasanya ada strategi, ada langkah yang dilakukan oleh PT Pegadaian untuk lebih menjangkau seluruh pelaku usaha yang ada khususnya di Flores Timur. Nah, mungkin barangkali kita men-challenge nih. Apakah dimungkinkan apabila nanti kita dari KPPN, khususnya KPPN Larantuka, dan juga PT Pegadaian untuk lebih berkolaborasi nih Pak. Siap. Karena kita dari sisi KPPN juga selaku BUN di daerah, juga mempunyai peran nih untuk percepatan perekonomian di daerah. Nah, barangkali kita nanti bisa ini ya Pak Gigih ya, untuk berkolaborasi dengan PT Pegadaian supaya lebih menjangkau seluruh pelaku usaha. Nah, sobat cerdas, kita kembali lagi kepada Pak Gigih selaku PIC monitoring atau pengawasan terkait dengan penyaluran UMI. Nah, Pak Gigih, terkait dengan pengawasan, terkait dengan pembiayaan UMI yang sudah dilakukan oleh KPPN Larantuka kan selama ini dilakukan secara triwulanan nih Pak. Apakah ada kendala yang ditemui Pak, khususnya terkait dengan pengawasan pembiayaan UMI itu sendiri Pak? Baik, sobat cerdas, kendala yang dihadapi selama ini cenderung tidak ada. Jadi selama ini kita melakukan monitoring evaluasi kepada PT Pegadaian dan KPPN, sebenarnya sudah melakukan kontak dan perkenalan secara intens, istilahnya mengadakan hubungan yang sangat baik sehingga kendala yang tidak ada yang berarti. Gitu. Berarti sejauh ini pengawasannya sudah sesuai ya Pak ya? Sudah. Wah, mantap sekali. Bagaimana sobat cerdas di rumah? Menarik ya terkait dengan pembiayaan UMI. Nah, mungkin sedikit saya simpulkan nih kepada sobat cerdas. Jangan takut untuk memulai usaha apapun usahanya, karena pemerintah selalu memperhatikan para pelaku usaha, yang salah satunya dari pembiayaan UMI itu sendiri. Syaratnya mudah, hanya dengan modal KTP, kemudian sobat cerdas sudah ada bukti kepemilikan usaha, sudah bisa nih diajukan ke PT Pegadaian, salah satu penyalur pembiayaan UMI. Nah, terakhir kepada sobat cerdas di rumah nih, barangkali ada saran dan masukan atau mungkin ajakan nih, khususnya dari penerima UMI, Bapak Beni, kepada sobat cerdas di rumah bisa disampaikan nih, ajakan ataupun saran. Silakan dari Pak Stanley dulu. Sobat apa? Cerdas. Sobat cerdas Pak. Oke, sobat cerdas dimanapun berada, khususnya di wilayah Kabupaten Flores Timur, jika Bapak Ibu menginginkan pinjaman untuk mengembangkan usaha dengan persyaratan yang sangat mudah, cukup datang ke kantor Pegadaian terdekat. Di situ kami akan siap dengan senang hati untuk selalu membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Pak Beni nih, mungkin barangkali sedikit testimoni dan ajakan nih kepada sobat cerdas terkait dengan pembiayaan UMI yang diterima. Silakan Pak Beni. Baik, untuk sobat cerdas, marilah bergabung dalam usaha mikro karena sangat bermanfaat dalam memulai usaha. Nah, tadi dari Pak Stanley sudah nih, Pak Gigih barangkali ada saran, ada masukan khususnya terkait dengan pembiayaan UMI kepada sobat cerdas nih Pak. Silakan Pak. Baik, Mas Rio. Selamat siang sobat cerdas. Jadi fasilitas UMI memang disediakan untuk usaha ultramikro yang sangat mudah dan cepat. Nah, terutama di sini untuk PT Pegadaian cabang Larantuka. Jadi sobat cerdas bisa memanfaatkan program UMI ini dengan menghubungi PT Pegadaian dan menerima manfaat yang sangat baik dan sangat cepat dari PT Pegadaian. Terima kasih Mas.
Nah, Sobat Cerdas, jadi begitu ya terkait dengan pembiayaan UMI. Nanti kami harap Sobat Cerdas yang punya usaha, khususnya usaha ultramikro, bisa nih untuk mendapatkan pembiayaan UMI supaya usahanya lebih berkembang lagi. Bagaimana Sobat Cerdas? Menarik bukan cerita pada episode kali ini? Kalau Sobat Cerdas ingin mendengarkan kisah-kisah menarik selanjutnya, cerita-cerita inspiratif selanjutnya, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe YouTube KPPN Larantuka. Dan juga kita nanti akan bertemu lagi masih di acara Cerdas dengan cerita tambah cerdas.